Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Hasandi dengan nomor induk mahasiswa 201010502397. Saya di sini akan menjelaskan objek PPN dan subjek PPN. Objek PPN atau biasa disebut pajak pertambahan nilai yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut juga dengan objek PPN. Objek PPN di sini adalah penyerahan barang kena pajak atau disingkat BKP dan jasa kena pajak disingkat jadi JKP. Di dalam daerah pabean, pabean itu kayak semacam perbatasan daerah ya. Dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha impor dan barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun di dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau disingkat PKP, pajak pengusaha pajak ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan subjek PPN. Subjek PPN di Indonesia ini berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan dan penerima barang kena pajak atau disingkat BKP, atau jasa kena pajak JKP. Ini artinya semua orang di Indonesia bisa menjadi sebagai subjek PPN. Alasan lain karena sifat PPN yang merupakan pajak objektif, maksa kewajiban pajak ditentukan pula oleh keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ramadan dengan NIM 201010505159. Saya ingin menjelaskan dasar hukum PPN. PPN memiliki dasar hukum yang menaunginya, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1883 yang beberapa kali mengalami perubahan beberapa kali. Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPN BM, yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat, juga untuk meningkatkan penerimaan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya. Undang-undang ini memiliki tujuan beberapa keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat, dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana. Kemudian, meskipun ada ketentuan baru tentang pajak pertambahan nilai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klaster perpajakan, tetapi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 masih berlaku sebagian. Yang terbaru, dasar hukum PPN berada di dalam peraturan perundang-perundangan perpajakan, yaitu pada Undang-Undang Harga Pokok Produksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pemungut PPN meliputi BUMN. BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah tanggal 1 April 2015, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Adapun tarif PPN, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, disebutkan besaran tarif PPN adalah sebagai berikut. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Tarif khusus
0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP. Tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5%, dan paling tinggi 15% sebagaimana yang diatur oleh peraturan pemerintah. Sementara pada ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, besar tarif PPN mengalami perubahan menjadi 11% dan 12%. Tarif PPN terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif PPN 11% berlaku mulai tanggal 1 April 2022, sementara untuk tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025. Sedangkan untuk tarif khusus diberlakukan untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu yang diterapkan tarif PPN final. Misal 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur oleh PMK. Lalu di sini saya mempunyai contoh soal, yaitu toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya adalah 6 juta rupiah. Lalu berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan? Saya coba jawab. Total DPP atas penjualan 20 kulkas adalah 20 dikali 6 juta rupiah. Hasilnya itu adalah 120 juta rupiah. Lalu PPN itu adalah 11% dikali 120 juta rupiah. Hasilnya adalah 13.200.000 rupiah. Jadi PPN terutang yang wajib disetorkan oleh toko Samson adalah 13.200.000 rupiah. Contoh soal PPN masukan. Sebagai PKP pembeli, PT Anjasmara pada 3 Desember 2020 membeli bahan baku produksi alas kaki pabrik sepatunya sebesar 2,5 miliar dari PT Setiabudi. Sebagai pembeli, maka PT Anjasmara membayar PPN atas bahan baku produksi tersebut ke PT Setiabudi. Berikut penyelesaiannya. Harga pembelian bahan baku produksi alas kaki yaitu 2,5 miliar. Untuk menentukan PPN di sini ada rumusnya. PPN sama dengan harga bahan baku produksi dikali tarif PPN. Tarif PPN untuk sekarang yaitu 11%. Nah, tinggal dimasukin dah tuh yang tadi harga bahan baku produksinya yaitu 2,5 miliar dikali 11%. Nah, ntar ketemu hasilnya yaitu 275 juta. Nah, 275 juta ini merupakan pajak masukan yang dibayarkan PT Anjasmara ke PT Setiabudi.